Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Waktu berjalan sangat cepat, tidak terasa Sienna sudah genap 1 tahun. Tiwi pun sudah hidup normal, tidak pakai kursi roda lagi, sudah bisa olahraga ringan, dan sudah mulai mengurus Sienna, meskipun masih banyak bantuan babysitter. Hari itu mereka mengadakan acara ulang tahun kecil-kecilan untuk Sienna, hanya bersama keluarga inti dan anak-anak dari panti. Sedangkan di luar sana, tepatnya di depan rumah keluarga Tiwi, mobil Dito terparkir sejak tadi, sembari menatap kado besar di sebelahnya dan bunga untuk Tiwi. Nyonya Haidar mendapatkan laporan dari tukang kebun ada mobil parkir di depan sejak tadi, dan Nyonya Haidar tahu itu mobil Dito. Dia lantas keluar dan menemui Dito. Dito jelas kaget ketika kaca mobil diketuk. Tok tok tok. Tante, Nyonya Haidar tersenyum ramah. Masuklah, Dito menggeleng. Titip ini saja, Tante. Dito memberikan hadiah dan bunganya, namun yang diterima hanya kado. Berikan padanya sendiri, kalau kado ini tidak apa-apa Tante bawa. Tapi... Tidak apa-apa, masuklah. Tante tahu kamu sering berhenti di depan rumah seperti ini. Kamu ayahnya, wajar kalau kamu ingin bertemu, ucap Nyonya Haidar dengan mata yang terasa perih. Sebab dia tahu dari CCTV kalau Dito sering parkir di depan rumahnya. Hanya parkir, tidak mau masuk atau memang tidak bisa masuk. Lain kali saja Tante. Dito tidak seyakin itu, ia memilih pergi seperti biasanya. Baiklah, terserah kamu saja. Sepertinya Tante akan mencarikan ayah pengganti untuk Sienna. Dito langsung mendongak, kemudian melepaskan sabuk pengaman. Sebelum turun dari mobil, ia menelan ludah dulu, lalu menarik nafas dalam-dalam. Tante duluan, kata Nyonya Haidar. Lalu disusul Dito turun kemudian. Pria itu sudah ganteng, pakai jas rapi dan ada buket bunga segar di sebelah tangannya. Dia ragu saat jalan, tapi saat melihat Tiwi dari kejauhan, hatinya berdegup kencang. Ada apa dengan hatiku? Gumam Dito ketika melihat Tiwi sudah bisa tersenyum dengan anak-anak panti dan anak kecil yang mirip Sienna, yang hanya bisa ia lihat lewat foto saja. Cantik sekali kalian, gumam Dito masih terus melangkah. Dia berhenti ketika Tiwi tidak sengaja menoleh dan mata mereka bertemu. Tiwi terkejut karena kehadiran Dito yang tiba-tiba. Dia lalu menatap Sienna, kemudian beralih melihat ke arah Dito. Kenapa kamu datang? Kemana selama ini? Gumam Tiwi. Tap, tap, tap. Akhirnya Dito memberanikan diri berjalan lagi, masih sambil menatap Tiwi yang lama tidak ia temui. Dito ragu saat akan memberikan buket bunga, tapi karena sudah semakin dekat, ia pun mengulurkan bunga tersebut. Buk, Tiwi langsung menjatuhkan buket bunga tersebut. Dito terdiam, matanya kemudian beralih pada buket bunga yang sudah jatuh di atas lantai. Sepertinya aku salah datang ke sini, batin Dito yang merasa tertolak seketika itu juga. Namun satu hal yang membuatnya kaget, karena tiba-tiba Tiwi memukul tubuhnya. Kenapa baru datang? Kenapa? Tiwi terus memukul tubuh Dito. Semakin lama pukulan itu semakin melemah. Tidak jauh dari sana, Sienna yang sudah pakai baju princess dengan bando seperti boneka datang mendekat, dituntun oleh babysitter. Tiwi kemudian menghentikan aksinya, sedangkan Dito, pria tersebut membeku. Cantik sekali prinsesnya itu, menggemaskan, manis sekali, pipinya cabi. Apa boleh dia sekedar menyentuh pipinya? Dito sepertinya takut saat akan menyentuh Sienna. Nyonya Haidar melihat dari jauh dengan suaminya.
Anak itu bodoh sekali, Pak. Hanya bisa diam menunggu di depan, di dalam mobil, ucap Nyonya Haidar sambil melihat pemandangan yang langka. Setelah sekian lama, akhirnya Dito muncul di depan Tiwi dan anak mereka. Sementara itu, Tiwi yang mulai bisa kontrol emosi, dia kemudian meraih Sienna, menggendong putri kecilnya yang sangat imut dan mirip sekali dengan papanya. "Boleh aku menyentuhnya?" tanya Dito hati-hati. Kepala Tiwi mengangguk pelan, kemudian memberikan Sienna pada ayah kandungnya tersebut. Sienna kecil terlihat bingung, sejak tadi hanya mendongak menatap wajah Dito. Dito mengusap kepala Sienna. Saat itu hatinya terasa nyeri, seperti ada yang menyentil jantung pria tersebut. Ia menahan nafas, menahan sesuatu yang terasa tiba-tiba sesak. Apalagi mata Sienna yang bening itu terus saja menatapnya, membuat Dito semakin terenyuh, sampai ia peluk saja Sienna dan juga Tiwi, hingga Tiwi juga cukup terkejut dengan pelukan tiba-tiba itu. Tiwi merasa canggung, apalagi Dito memeluknya erat dan lama, sampai Tiwi berdehem, barulah Dito melepaskan pelukannya. Kecanggungan di antara mereka sedikit tertolong karena kelucuan aksi Sienna yang sangat menggemaskan. Sienna yang mulai bisa berjalan berkali-kali hampir jatuh, tapi masih di tempat empuk, jadi semuanya tidak khawatir. Ketika para anak panti sudah pulang, Dito tidak ikut pulang karena ternyata Sienna minta dipangku papanya tersebut, sambil sering mendongak menatap sosok pria tersebut. Sepertinya darah yang mengalir di dalam tubuh Sienna sangat kental dengan papanya. Ada ikatan darah yang tidak terlihat tapi terasa. Tiwi yang semula sangat keras hati setelah habis minum obatnya, karena sampai sekarang dia masih sesekali minum obat dari dokter, masih cek beberapa bulan sekali ke rumah sakit. Kini ia kembali berkumpul bersama yang lain di ruang keluarga. Sekarang dilihatnya Sienna yang tenang dalam pangkuan mantan suaminya itu. "Sienna, ikut siapa sayang?" tanya sang nenek yang melihat pemandangan itu dengan hati yang senang. Sementara itu, tangan Dito tidak henti-hentinya mengusap rambut Sienna yang tebal dan lembut. Karena sudah hampir sore, Sienna mulai rewel. Ia pun ditidurkan oleh Tiwi, kemudian ditunggu babysitter. Tiwi keluar, ternyata Dito masih di sana. "Aku pulang dulu," pamit Dito dengan gaya kikuk, karena masih merasa canggung. Tiwi mengangguk. "Bolehkah besok aku ke sini?" Tiwi mengatupkan bibir, kemudian mengangguk pelan. "Mau aku bawakan apa?" Tiwi menggeleng. Kedua orang ini terlihat kaku seperti kanebo kering, sama-sama kikuk seperti ABG yang baru PDKT. Sampai Nyonya Haidar yang mengintip sejak tadi merasa gemas sendiri. "Ya sudah, aku pulang." "Hati-hati." Dito seperti enggan pulang, tapi karena bukan siapa-siapa lagi di rumah itu, ia pun akhirnya memutuskan pulang. Belum ganti hari, malamnya Dito habis mandi langsung ke rumah orang tua Tiwi lagi. Alasan mau memberikan mainan untuk Sienna, padahal juga modus mau ketemu Tiwi. Sampai jam 8 malam, Dito bermain dengan Sienna. Begitu anaknya berangkat tidur, Dito mulai galau karena harus pulang lagi. Kini keduanya duduk di teras rumah sambil menikmati kopi panas sebelum pulang biar nggak ngantuk saat nyetir. "Wi, Dito terlihat bingung ngomongnya, malah sibuk memegangi keningnya sendiri. "Kenapa? Sudah nggak ngantuk kan? Aku lihat tadi kamu menguap terus." Sudah enggak." "Ya sudah, aku pulang sekarang." Tiwi mengantar sampai depan mobil, dan Dito pun membuka pintu mobilnya. Namun saat ia akan masuk, dia kemudian berbalik.
Dito melangkah mendekati Tiwi, kemudian memberanikan diri memegang tangan mantan istrinya itu. "Tinggallah bersamaku." Tiwi yang terkejut langsung menarik tangannya dan langsung cegukan. Hal itu membuat Dito tersenyum. Refleks Dito mengusap kepala mantan istrinya itu. Tiwi pun mundur untuk menghindar, bukan karena tidak suka, tapi karena merasa malu, terlihat dari rona wajahnya yang bersemu merah. "Bagaimana?" tanya Dito kembali. Tiwi yang masih syok, dia belum bisa memberikan jawaban. "Tidak harus menjawabnya sekarang, aku akan menunggu sampai kamu siap. Karena sudah malam, masuklah, aku akan pulang," ucap Dito kemudian. Tiwi yang speechless, ia pun mengangguk pelan. Saat Dito masuk ke dalam mobil, ia pun menatap kendaraan itu sampai keluar dari halaman rumahnya. Tiwi masuk ke dalam. Kemudian Nyonya Haidar hanya menatapnya dengan senyum tipis. Karena sudah malam, Tiwi pun disuruh langsung istirahat. Mantan istri Dito itu langsung masuk ke kamar, kemudian berbaring bersama Sienna yang sudah tidur terlelap duluan.